Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Jika ibu menanya kabar, anak-anak dapat menjawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat. Ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat. Ya, anak-anak ibu pintar. Sekarang ibu akan melakukan absensi. Anak-anak dapat menuliskan nama dan nomor absen melalui WhatsApp group. Untuk memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di musim pandemi seperti ini, anak-anak jangan lupa untuk selalu menaati aturan atau protokol kesehatan. Jika bepergian dari rumah, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bagaimana? Sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, anak-anak harus tetap mengikuti pembelajaran. Ayo disiapkan alat tulisnya, buku siswa, LKS, maupun alat tulis yang lain. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita, mari menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah mempelajari apa? Ya, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak telah mempelajari tema 2, bermain di lingkungan, dan subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Anak-anak telah mempelajari materi tersebut bersama dengan guru kelas 2. Dan pada hari ini, anak-anak akan belajar bersama dengan Ibu Tessa tentang tema 2, bermain di lingkungan, dan subtema 2, bermain di rumah teman. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasikan benda berdasarkan wujudnya dengan benar. 2. Setelah mengamati benda di rumah masing-masing, siswa mampu menentukan benda padat dan bukan benda padat yang telah ditentukan dengan benar. 3. Setelah mendengarkan guru membaca teks, siswa mampu menemukan kalimat matematika yang berkaitan perkalian dengan tepat. 4. Setelah mengamati video dan media, siswa mampu menentukan bentuk perkalian dengan benar. 5. Setelah mengamati video dan media, siswa mampu menentukan hasil perkalian dengan benar. 6. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasikan aturan tata tertib yang berlaku dengan tepat. 7. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menentukan manfaat menaati tata tertib dengan benar. Ayo, untuk menambah semangat anak-anak,
kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nanti anak-anak dapat mengikuti masing-masing di rumah. Tepuk semangat. 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 Ya, pintar. Anak-anak ibu pintar semua. Ayo sekarang dibuka buku siswa halaman 54 atau tentang tema 2, subtema 2. Anak-anak dapat mengamati gambar berikut ini. Bagaimana? Sudah diamati? Gambar apa yang ada pada buku tersebut? Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Dan bagaimana sih cara memetik jambu tersebut? Ya, untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat membaca pada buku siswa halaman tersebut. Selanjutnya, sebagai bentuk latihan, anak-anak dapat mengerjakan soal yang ada pada buku tersebut. Soalnya yaitu sebagai berikut. Jadi, dari teks bacaan memetik jambu di rumah Udin, dapat disimpulkan bahwa Udin dan teman-temannya bermain di rumah Udin. Kebetulan, di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka mengambil jambu yang sudah matang. Namun sebelumnya mereka membagi tugas. Ada yang tugasnya memanjat pohon, mengambil dengan galah, dan mengumpulkan buah jambu tersebut. Perhatikan teks berikut ini. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Apakah anak-anak dapat menemukan contoh kalimat matematika tentang penjumlahan berulang atau perkalian? Ya, dari teks tersebut kita dapat menemukan contoh penjumlahan berulang ataupun perkalian. Nah, sekarang ibu mempunyai media atau sedotan. Dari teks tersebut tadi dapat diketahui bahwa Udin memetik jambu 7 buah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buah jambu Udin dimisalkan ibu kantongkan terlebih dahulu. Dan Lani serta Benny juga memetik buah jambu sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jambu punya Benny dan ini punya Lani. Nah, sekarang jumlahnya sama-sama 7 dan berapa jumlah jambu ataupun sedotan ini? Caranya yaitu dengan menjumlahkannya. 7 ditambah 7 ditambah 7. Atau dengan cara 7 dikali 3. Karena di sini jumlahnya itu sama-sama 7.
dan ada 3 kali atau 3 punya Beni, Udin, maupun Lani. Berapa kira-kira jumlahnya? Untuk lebih jelas, anak-anak dapat memperhatikan ataupun menonton video berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Hari Sabtu kemarin, Rafa, Arya, dan Samir memetik buah apel di kebun. Masing-masing dari mereka memetik 2 buah apel. Nah, yang ditanyakan berapa banyak buah apel yang mereka petik, lalu bagaimana bentuk perkaliannya? Yuk teman-teman, kita selesaikan soal perkalian ini bersama-sama. Dari soal tersebut, dapat kita gambarkan sebagai berikut teman-teman. Rafa memetik 2 apel, Arya memetik 2 apel, dan Samir juga 2 apel. Nah, lalu bagaimana ya hubungannya dengan perkalian? Untuk penyelesaiannya, kita jumlahkan dulu semua apel milik Rafa, Arya, dan Samir. Di sini masing-masing mereka memetik 2 buah. Jadi, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6 apel. Nah, dari sini bisa kita perhatikan ada bilangan yang berulang teman-teman. Bilangan yang diulang-ulang tersebut adalah bilangan 2. Diulang sebanyak 3 kali. Maka untuk perkaliannya bisa kita tuliskan 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka dapat kita simpulkan bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang dari bilangan yang sama teman-teman. Anak-anak dapat mendiskusikan dengan orang tua ataupun wali murid untuk dapat mengerjakan contoh bentuk soal penjumlahan berulang ataupun perkalian. Ayo, sekarang anak-anak dapat mengamati gambar tentang Beni dan teman-teman bermain lingkaran simpai. Ibu beri waktu ya untuk anak-anak dapat mengamati gambar tersebut. Bagaimana? Sudah selesai mengamati gambar tersebut? Apa sih yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Bagaimana cara melakukan permainan tersebut? Adakah aturan permainan tersebut? Dan apa yang terjadi jika salah satu dari Beni ataupun teman-teman yang tidak melakukan aturan tersebut? Anak-anak dapat membaca tentang benda padat dan mengerjakan soal tersebut sebagai bentuk latihan. Selanjutnya, dari teks tersebut kita dapat mengetahui bahwa benda padat memiliki bentuk dan wujud yang tetap atau tidak berubah. Salah satu dari contoh benda padat yaitu simpai. Dan masih banyak benda padat lainnya yang ada di lingkungan rumah kita ataupun di lingkungan sekitar kita. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan dari materi pembelajaran hari ini? Jika masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, anak-anak dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp group. Mari kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Penjumlahan berulang ataupun perkalian itu terjadi karena angkanya sama. Seperti contoh tadi. Pada saat memetik jambu, Beni maupun teman-teman sama-sama memetik 7 buah jambu. Nah, mengapa disebut penjumlahan berulang? Karena angkanya sama. Jika dijumlahkan seperti 7 ditambah 7 ditambah 7, yaitu hasilnya 21. Dan jika dalam bentuk perkalian dapat dituliskan atau disebut dengan 3 kali 7 ataupun 7 kali 3. Karena pada dasarnya angkanya sama-sama angka 7.
atau jambu yang dipetik Beni maupun teman-teman yaitu 7. Dan ada 3 anak yang memetik jambu, sehingga disebut dengan 3 kali 7. Jika bermain ataupun melaksanakan permainan bersama teman di rumah maupun di sekolah atau lingkungan sekitar, kita harus mematuhi tata tertib atau aturan yang berlaku. Apabila kita tidak melakukan tata tertib tersebut, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Dan jika kita melaksanakan aturan tersebut, kita dapat mengikuti peraturan permainan dengan baik. Kita dapat melaksanakan permainan dengan senang, riang, gembira. Jadi untuk anak-anak harus tetap menjaga peraturan dalam bermain. Jangan sampai anak-anak melakukan hal yang tidak baik saat bermain, seperti tidak menaati aturan. Contoh lainnya yaitu ketika kita hendak bermain ke rumah teman, sebelum masuk rumah, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucap salam. Apabila kita tidak mengetuk pintu dan mengucap salam, itu merupakan melanggar aturan atau tidak sopan. Bentuk contoh lainnya yaitu ketika kita hendak bermain ke rumah teman, kita harus berpamitan kepada orang tua agar orang tua tidak khawatir kepada kita. Dan untuk PR-nya, anak-anak dapat meringkas ataupun menuliskan inti pokok pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi dan harus dikumpulkan. Jawaban dapat ditulis pada buku masing-masing, kemudian difotokan, lalu hasil jawaban dikirim melalui WhatsApp Ibu. Ibu tunggu hasil jawaban maksimal hari ini jam 5 sore. Jangan lupa dikerjakan dengan teliti dan benar. Ibu harap anak-anak sudah memahami materi pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi. Jangan lupa ya, selalu menaati protokol kesehatan. Tak ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak dan bunda-bunda sekalian, Ibu meminta maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.